Katanya umur manusia itu ada ledakan-ledakannya. Terutama di umur 33, 46, terus 60. Kok rasanya hidup kayak ranjau ya? Salah langkah dikit, duar, bisa hancur. Wong Jawa kok kagetan. Itu bukan ranjau. Itu namanya tumbukan atau momen pergantian gigi mesin hidupmu. Kalau ditanjakan kamu nggak oper gigi, ya mesinmu yang meledak. Orang Jawa itu melihat umur bukan sekadar angka yang bertambah, tapi proses penyepuhan, biar jadi sepuh, bukan cuma jadi sepah, ampas. Bedanya sepuh sama sepah apa? Kalau sepah itu tua tapi kosong, kayak ampas tebu yang manisnya sudah habis disedot. Kalau sepuh itu kayak proses pembuatan keris. Bahannya atau besi itu dibakar, dipukul, didinginkan, dibakar lagi. Dan tahap akhir yaitu disepuh biar memunculkan pamor, melindungi dari karat, memperkuat struktur, dan memberikan kekuatan magis filosofis. Makanya, kalau orang sudah tua, sebutannya sepuh. Badannya mungkin sudah jadi ampas tebu, sepah. Tapi jiwanya sudah matang, sepuh. Jangan sampai kamu tua tapi cuma jadi sepah, gak ada isinya. Terus bedanya sama aku yang masih muda apa? Kamu itu masih fase, bocah, atau joko. Isimu masih panas. Masih golek upus, cari makan harta. Kalau sudah tua nanti, harusnya jadi dingin, ganti jadi golek urip, cari makna hidup. Kalau sudah tua tapi kelakuanmu masih panas kayak anak muda, itu namanya tua-tua keladi, menyalahi kodrat alam. Terus hitungan, ledakan, tadi dari mana asalnya? Kok ada umur 33 segala? Itu ilmu titen leluhur pakai hitungan windu. Satu windu itu siklus 8 tahun. Hidupmu itu kayak naik tangga tiap sewindu. Windu I2, 0-16 tahun itu fasemu gedekne wadag, besarin badan, sama mulai kenal nafsu. Makanya anak 16 tahun itu nafsunya lagi liar-liarnya, butuh disupit, hitan, biar terkendali. Windu 3, 17-24 tahun. Nah, ini fase sinom. Daun muda. Paling bahaya. Godaan molimo, maling, main judi, madon, mabok, delel, paling kenceng di sini. Kalau kamu lolos di sini tanpa hancur, insya Allah kedepannya aman. Kalau 28 tahun, kamu masuk windu 4, 25-32 tahun. Ini fase grio dan kromo. Waktunya kamu bangun rumah, nikah, punya, gawean, kerjaan. Fokusmu harusnya sudah nggak main-main, tapi babat alas buat masa depan. Nah, yang tadi itu ada ledakan lagi di umur 33 sama 40-an. Itu kenapa keramat? Dalam hitungan Jawa, umur 33 itu titik matang pertama secara emosi. Tapi yang paling gawat itu umur 40, namanya tumbuk alit. Ibarat perjalanan, umur 40 itu pintu gerbang. Di Islam juga kan Kanjeng Nabi dapat wahyu umur 40. Filosofinya gini, ding, sebelum 40, kamu sibuk ngejar dunia, dunyo, sibuk golek upus, cari makan harta, itu dimaklumi. Tapi begitu masuk 40, peluit ditiup. Priit. Waktunya putar balik ke dalam, inward looking, menjadi golek urip, cari makna hidup. Banyak orang stres atau kena puber kedua di usia segini karena mereka telat putar balik. Masih pengen nambah istri muda, masih gila jabatan. Padahal harusnya mulai sembah cipta dan sembah jiwa kayak di Serat Wedatama.
Kalau gagal oper gigi di sini, hidupnya bakal ambiar sampai tua. Ngeri juga ya. Terus kalau yang umur 60 gimana? Katanya itu, ledakan terakhir, itu puncaknya. Yaitu 8 windu, ketemunya 64 tahun. Namanya Tumbuk Ageng. Kalau kamu sampai umur segitu, itu artinya kamu sudah lahir kembali. Kamu sudah menang lawan seleksi alam. Makanya, orang usia 60 ke atas disebut sewidak. Sejatin wiswayahe tindak sejatinya sudah saatnya pergi. Di fase ini, orang tua harusnya sudah nggak mikir duit lagi, tapi siap-siap pulang. Badannya makin lemah, tapi sawab, aura spiritualnya makin kuat. Doanya orang yang sudah tumbuk ageng itu mandi, mustajab, banget, ding. Makanya orang tua yang sudah tumbuk ageng itu dihormati bukan karena hartanya, tapi karena tuahnya. Tapi, kenapa ya ada orang tua yang malah makin rewel, galak, persis kayak anak kecil lagi? Nah, itu karena dia gagal mendamaikan sedulur papatnya. Di dalam diri kita ini ada 4 saudara: amarah, emosi, supiah, keinginan romansa, alwamah, serakah makan harta, sama mutmainah, bijaksana. Pas muda, si pancer, ego kita, sering kalah sama amarah dan alwamah. Tugasnya orang tua itu menyatukan itu semua. Kalau orang tua masih galak dan rewel, berarti parlemen di kepalanya bubar jalan. Egonya belum bisa jadi pemimpin yang bijak. Kasihan itu, jiwanya tersiksa. Jadi kuncinya apa biar aku nggak salah jalan pas tua nanti? Biar nggak jadi tua-tua keladi? Kuncinya, lengser ke Prabon. Tahu artinya? Turun tahta. Kalau sudah tua, jangan genggam kekuasaan terus. Kasihkan ke anak muda. Orang tua itu tugasnya bukan memerintah lagi, tapi memberi restu, pangestu. Kalau kamu ikhlas melepaskan dunia, lilo legowo, kamu bakal jadi orang tua yang semeleh, tenang. Itu seni menjadi tua, ding. Tua itu bukan penyakit, itu seni kembali ke aspal, kembali ke asal. Wah, berarti intinya, tiap nambah umur, aku harus cek, personaling, hatiku ya. Jangan sampai mesin meraung di gigi satu terus. Betul. Coba kamu lihat dunia wayang, itu cermin hidup manusia. Fase muda, Nakula Sadewa pas muda kamu kayak si kembar ini. Masih labil, suka ikut-ikutan tren, belum punya pendirian tetap. Fase dewasa, Arjuna masuk umur 30-an sampai 40-an, kamu jadi Arjuna. Gagah, sakti, rebutan wanita, ngejar karir. Orang Jawa bilang ini masa, lagi ake-akehe butuh, sedang banyak-banyaknya kebutuhan. Di sini egomu lagi tinggi-tingginya. Fase tua, Yudhistira masuk umur 50-an, kamu harus berubah jadi Yudhistira. Darahnya putih, artinya hatinya suci. Dia sabar, nrimo, tidak suka perang, dan penuh integritas. Kalau sudah tua masih petantang-petenteng ngajak berantem kayak Arjuna, itu namanya tidak tahu diri. Nah, puncaknya pas sepuh, 60, pilihannya cuma 2, ding, mau jadi Resi Bhisma atau Semar? Bhisma itu sakti mandraguna, tapi matinya susah, tertusuk ribuan panah. Kenapa? Karena dia telat melepaskan. Dia terikat sumpah menjaga tahta Astina, padahal zamannya sudah berubah. Dia orang tua yang masih ingin campur tangan urusan anak muda, akhirnya malah jadi penghalang dan menderita sendiri. Jadilah seperti Semar.
Semar itu dewa tapi wujudnya rakyat jelata. Dia tidak punya jabatan, tidak memerintah, tugasnya cuma ngomong, mengasuh. Dia lengser ke Prabon, dari Kahyangan untuk melayani. Walaupun dia cuma pengasuh, tapi kata-katanya didengar oleh para raja dan ksatria. Itulah tua yang sejati, Ding.